Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhirat. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, insya Allah hari ini, pagi ini kalian dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan seluruh pembimbing kalian, yaitu ustadz dan ustadzah kalian. Alhamdulillah, insya Allah, amin ya. Oke, pagi ini ustadzah akan menyampaikan taujih yang temanya adalah ikhlas. Ikhlas ya, insya Allah semuanya sudah menerapkan ikhlas, belajar ikhlas dalam menghadapi segala hal ya. Kita setiap hari harus selalu menerapkan sifat ini, berusaha untuk ikhlas, selalu belajar untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kalau secara umum mungkin tulus ya, kalau secara Islami bersikap lapang dada, mau menerima segala yang diberikan Allah kepada kita dengan lapang dada, terutama cobaan, nikmat. Nah, apalagi menerima nikmat, ikhlas ya. Kemudian kalau cobaan, belajar untuk ikhlas ya, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah semata. Itu ingin mendapatkan ridhonya Allah semata. Sifat ikhlas adalah perintah Allah nak ya. Salah satunya seperti yang Allah sampaikan pada Quran surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Maka dengan menerapkan perilaku ikhlas, seorang umat muslim akan selamat, insya Allah ya, akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, ketika kita bisa bersifat ikhlas, Allah akan menjanjikan kebahagiaan kepada umatnya yang berperilaku ikhlas di dunia dan di akhirat. Nah, kalau untuk sifat ikhlas ini, sudahkah kalian menerapkan di keseharian, terutama sebagai siswa? Mungkin contoh kecilnya ya, kalau menurut ustadzah ya, seorang siswa itu kan sekolah ya nak ya, harus bangun pagi, berangkat pagi, harus mengikuti segala kegiatan sekolah. Nah, ini contoh yang sudah terjadi, insya Allah tidak ada ya di sini ya. Sekolah berangkat pagi, tapi berangkat dari rumahnya aras-arasan istilahnya, agak malas, itu namanya kurang ikhlas ya. Berangkatnya semangat, hari ini aku ada tatap muka, yuk berangkat yuk, semangat, nanti ikut pelajaran, berusaha mengikuti segala prosesnya dengan baik hingga pulang. Nah, itu namanya menerapkan sifat ikhlas ya. Ada lagi, sudah ada tatap muka, alhamdulillah, semangat. Ada juga yang tidak berangkat, ternyata jamnya sekolah masih tidur, bangunnya jam 10, itu namanya belum ikhlas menjadi siswa, belum ikhlas menjalani kewajiban sebagai seorang siswa. Ada lagi yang saat pelajaran seharusnya mengikuti apa yang
dilakukan di jam tersebut ya, terus otomatis ya mengikuti pelajarannya nak ya, malah main yang lain, memperhatikan yang lain, game misalnya, tok misalnya, itu namanya belum menerapkan sifat ikhlas. Nah, ikhlas itu banyak nak. Kalau yang tadi Ustazah sebutkan ikhlas, saya harus belajar, ini jamnya belajar, berarti saya harus ikhlas. Nah, itu kalian masih dalam taraf kecil. Nah, kalau untuk cobaan yang kalian alami, cobaan apa nak? Hanya kalian yang bisa menjawab ya. Maka Allah perintahkan tadi kita harus ikhlas ya. Hidupku, matiku, segalanya hanya untuk Allah ya. Mungkin kalau Ustazah bisa mencontohkan ya yang berhubungan dengan cobaan yang mungkin agak bukan ringan lah istilahnya, insya Allah. Contohnya ya Ustazah dulu, waktu seusia kalian sudah kelas 9 SMP, sudah lulus, menjelang kelulusan, kemudian ayahnya Ustazah berkata kepada Ustazah, maaf ya nak, ayah belum bisa menyekolahkan sampai ke jenjang berikutnya karena sudah tidak kuat. Nah, duer gitu ya. Awal-awal mendengarkan tersebut ya, kalimat tersebut seperti ada petir gitu. Mata ini langsung banjir air ya. Langsung menangis seketika, amarah seketika, sejenak muncul, kenapa ayah, kenapa? Tapi ketika Ustazah bertanya kenapa, sudah tahu sendiri jawabannya gitu ya. Intinya beliau sudah gak sanggup untuk membiayai sekolah ke jenjang lebih tinggi SMA ya. Maka saat itu ya udah Pak, gak apa-apa ya. Memang proses ikhlas itu butuh waktu ya, butuh waktu. Alhamdulillah dengan berusaha ikhlas untuk menerima cobaan tersebut ya, maka kira-kira apa sih sebelum kita bisa ikhlas? Bersyukur dulu. Ketika sudah bisa bersyukur, insya Allah ikhlas. Setelah kita bisa ikhlas baru sabar. Nah itu tingkatannya 3 serangkai, itu satu kesatuan sebelumnya ya. Sebenarnya enak ya, kita harus bersikap syukur dulu ya. Alhamdulillah ya, aku masih ada, masih didampingi beliau wis. Alhamdulillah ya wis, gak apa-apa, ikhlas wis, belum bisa melanjutkan SMA ya. Setelah ikhlas kita baru bisa sabar ya. Maka keikhlasan Ustazah waktu itu ya bukan ikhlas yang diam, tapi tetap berikhtiar ya. Yaudah gak bisa melanjutkan sekolah, maka Ustazah bekerja, lulus SMP bekerja, dan bekerja dalam sehari-harinya. Semangat belajar itu masih terpompa, semangat pengen sekolah itu masih ada. Setiap hari itu selain kita mengingat Allah, dikirnya aku pengen sekolah, saya bekerja supaya bisa sekolah. Maka menabung nak, menabung. Saya dulu rajin menabung. Misalkan bekerja ada jam makan siang, itu makannya sederhana sekali. Misalnya tidak beli nasi rames, enggak, beli nasi putih, kemudian lauknya gorengan gitu ya, menduan, udah sama nyeplos lombok satu ceplus, enaknya subhanallah. Itu makanan yang nikmat ya, nasi putih, garam, kemudian gorengannya gitu. Kalian sekarang mah makannya enak-enak. Nah gitu ya, itu hari-hari yang Ustazah jalani selama 2 tahun Ustazah bekerja, itu lulus SMP. Nah setelah itu ketika merasa tabungan sudah cukup, alhamdulillah masih ada keinginan untuk sekolah, Ustazah langsung secara mandiri mendaftarkan sekolah ya, di sekolah negeri waktu itu. Mindsetnya kalau sekolah negeri itu kan biayanya lebih murah. Tapi sebelumnya Ustazah kasih tahu, nah sekolah yang penting itu ya, ketika jenjang SD sampai SMP itu yang penting adalah sekolah agamanya harus diperkuatkan.
karena bentengnya ada di situ ya. Sampai SMP harus sekolah di sekolah Islam yang agamanya diperkuat ya. SMA nanti terserah. Alhamdulillah hasil kerja Ustazah selama 2 tahun, Ustazah bisa melanjutkan SMA secara mandiri, mulai dari masuk bayar uang gedung dan sebagainya. Dan ketika menjadi siswa SMA di situ alhamdulillah tidak stop bekerja, masih melakukan usaha ya, berjualan di sekolah. Nah itu keikhlasan ya. Ustazah anak ke-9 paling terakhir, tetapi orang tua tidak kuat menyekolahkan, melanjutkan ke SMA. Ustazah berusaha untuk ikhlas nerimo. Memang ini yang harus dijalani, ikhlas. Kemudian ikhlasnya bukan hanya diam. Kita pengen apa, tetap berusaha untuk meraih ya, berusaha untuk meraih ya. Jangan berhenti, stop dengan apa yang kita inginkan selama itu masih dalam koridor kebaikan. Nah, kalau kalian tadi kan yang Ustazah sebutkan contoh-contoh ikhlas yang ringan ya nak ya, nggak usah yang berat-berat gitu ya. Sekolah ya yang ikhlas, harus bangun pagi ya bangun pagi, harus mengikuti segala rangkaian kegiatan belajar ya diikuti dengan baik, itu namanya ikhlas ya. Ketika jam sekolah masih tidur berarti belum ikhlas jadi siswa, karena kewajiban siswa itu apa kalian tahu sendiri ya. Nah kalau untuk taraf cobaan kehidupan kalian sehari-hari Ustazah tidak tahu. Yang jelas di sini Ustazah memberikan support, semangat. Syukuri dulu apa yang kalian dapatkan ya, karena kita tidak tahu nanti perjalanan kehidupan kita ke depan seperti apa ya. Sebenarnya Ustazah tadi menyampaikan pengalaman Ustazah kira-kira tepat nggak ya untuk usia kalian, untuk kalian, karena kebanyakan kan di sini orang-orang berada ya nak ya, segalanya sudah dikasih orang tua kalian, istilahnya anak-anak yang orang tuanya mampu, tetapi kita tidak pernah tahu nanti ke depannya seperti apa kehidupan kita. Maka itu tadi ya, belajar ikhlas. Sebelum ikhlas syukur dulu. Ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka kita bisa ikhlas. Ketika kita bisa ikhlas, maka barulah kita jadi orang yang sabar. Ketika 3 itu diterapkan ya, maka insya Allah kebahagiaan dunia akhirat akan kita dapatkan ya. Ustazah rasa cukup itu ya penyampaian materi ikhlas. Insya Allah setiap harinya semoga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk belajar ikhlas, untuk menerapkan sifat ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang berkah, di mana umur itu selalu memperbaiki diri dalam hal ibadah dan sebagainya. Sekian dari Ustazah. Afwan jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi ikhlas ini. Semoga dimudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.